warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Unjang Tajul Arifin selaku Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Muhammadiyah 2 Sumber Pucung atau yang mewakili, dan Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah 2 dan SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini yang sedikit panas, kita masih bisa berkumpul di sini di SD Muhammadiyah 2 Sumber Pucung dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini ada Ibu Berta Transilia SPD dan juga saya Ibu Eti Prihatni SPD. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita di jalan Islam. Bapak Ibu, untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung kepada Bapak Unjang Tajul Arifin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Muhammadiyah 2 Sumber Pucung, yang saya hormati Ibu-ibu CGP Angkatan 8, Ibu Berta dan Ibu Eti, serta teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu guru dari SD Muhammadiyah 2 dan SMA Muhammadiyah 2 Sumber Pucung yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di acara diseminasi daripada penerapan budaya positif yang mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan bahkan diterapkan di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di sini dalam menimba ilmu ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, maksud dan tujuan daripada diseminasi daripada penerapan budaya positif yang akan nanti mungkin dipaparkan oleh teman-teman dari CGP Angkatan 8 dari Bu Berta dan Bu Eti, ini dalam rangka diseminasi itu kan menyampaikan daripada informasi kepada halayak luar dan banyak gitu. Nah, yang menjadi sasarannya adalah teman-teman daripada guru SD dan guru SMA Muhammadiyah. Harapannya adalah Bapak Ibu, harapannya nanti adalah penerapannya di sekolah masing-masing ini, ketika budaya positif, ketika ada yang mungkin melanggar, selama ini kan sifatnya kita hanya fisik ya, terkadang kalau di SMA mungkin push up lah, inilah gitu. Kalau di SD mungkin ya tidak lepas daripada terkadang kita memarahi ya. Nah, mungkin nanti teman-teman ini punya ilmu yang baru, yang mungkin penanganan daripada segala pelanggaran itu tidak bersifat nanti memarahi, bahkan sedikit mengintimidasi ya. Ya, terkadang anak-anak jadi bosan hanya kepada kita sebagai role model ya, sebagai guru anak-anak itu sendiri. Nah, harapannya seperti itu bisa dikembangkan, bahkan daripada konsep yang akan disampaikan teman-teman ini bisa diterapkan minimal tidak bisa 100%, 50% berkala dan berlanjut, dan itu tidak lepas daripada sebuah monitoring mungkin Bu Berta nanti ya,
mungkin penerapannya seperti apa dan bisa dimonitoring dan dievaluasi. Itu mungkin sebagai pengantar daripada kegiatan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat melaksanakan daripada diseminasi dengan bacaan basmalah. Acara ini kita buka, yaitu kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan dan selamat mengikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ujang Tajul Arifin atas sambutan dan motivasinya. Bapak Ibu baik, nanti di sini kami akan menyampaikan pengetahuan kami yang kami dapat dari pendidikan CGB, terutama di modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Bapak Ibu biar nggak tegang, ayo kita peregangan dulu, kok kayaknya tegang. Iya. Sesi ini dulu mau disapa dulu pakai pantun. Senangannya pantun. Jalan-jalan ke pasar pagi. Jangan lupa beli markisa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Bapak Ibu guru SD muda dan SMA muda luar biasa. Oke, Bapak Ibu mungkin sejenak ya biar semangat karena sudah siang biasanya ngantuk, kita peregangan dulu. Melemaskan tangan-tangan dulu. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuk 2, 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Itu ya. Coba praktek. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Belum. Tepuk 5. Saking semangatnya. Bagus, coba ya. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 kali. Oke. Pak Yosef sama Bapak siapa ini? Pak Ardian sama Pak Yosef, coba sih. Ini sebelum ini kita mulai pemaparannya. Dari tadi kita sebut budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Sepengetahuan Bapak itu. Coba Pak Yosef dulu, budaya positif itu apa sih Pak? Kalau menurut saya budaya positif ya budaya yang diterapkan anti bullying di sekolah. Budaya yang diperbolehkan di sekolah. Ada lagi? Ya seperti kayak selalu sapa, senyum. Bagus, benar sekali. Bapak Ardian, menurut Pak Ardian gimana nih? Mungkin kalau menurut saya budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah seperti penerapan attitude yang baik dari sejak dini. Bagus sekali, penerapan attitude yang baik sejak dini. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau menambahkan lagi? Ibu? Enggak dulu. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum ke budaya positif, pada intinya dari yang disampaikan Bapak Yosef dan Bapak Ardian itu semuanya sudah benar. Kita ke arah tujuan pendidikan nasional terlebih dahulu, seperti apa yang sudah disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini Bapak Ki Hajar Dewantara ini menekankan kepada kita semua, kepada para pendidik, bahwa kita sebagai guru hendaknya menuntun siswa kita, menuntun murid kita sesuai dengan apa kodrat mereka, sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan dari anak, misalkan anak ini hobinya seperti ini, kita paksa itu seperti itu, tidak bisa. Demikian, next. Nah, budaya positif seperti yang sudah disampaikan dari Pak Yosef dan Pak Ardi ya, yang benar sekali ya, budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah. Tadi ada nilai baik yang dimunculkan dari Pak Ardian, etika ya, pendidikan etika, moral. Kemudian Pak Yosef tadi tentang apa Pak? Kenapa? Sikapnya sama dengan Pak Ardian. Memang yang paling utama di zaman seperti ini itu memang pendidikan anak-anak tentang etika nih, attitude nih. Ini budaya positif di sekolah ini di sini disebutkan bahwa nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama apa coba? Masih ingat Ibu? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Oke, pasti semua sudah ingat. Next, Bu Berta. Terima kasih. Nah, konsep inti budaya positif yang nanti akan kami sampaikan berdua itu ada 8 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, yang berikutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti yang 1 sampai 4 akan saya sampaikan, kemudian yang 5 sampai ke 8 akan disampaikan oleh Ibu Berta. Untuk yang pertama yakni perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, bagaimana kontrol guru terhadap siswa yang sudah kita laksanakan selama ini? Coba Bu Berta. Selanjutnya, sebelumnya kita akan mencoba sebuah simulasi dengan permainan cobalah membuka. Nanti saya minta 2 orang untuk mempraktekkan ini ya, cobalah membuka. Yang pertama nanti sebagai A dan yang kedua sebagai yang B. Siapa yang mau mengikhlaskan dirinya untuk membantu saya mempraktekkan ini? Jadi seperti itu ya. Yang tugas A nanti mengepalkan salah satu tangan dan coba bayangkan di dalam tangan kita itu ada sesuatu yang sangat berharga. Terserah Bapak Ibu apa itu, tapi jangan genggam rapat-rapat. Dan yang B nanti berusaha membuka dan meminta untuk yang A itu melepaskan genggamannya secara, boleh yang B itu nanti boleh dengan rayuan, boleh dengan paksaan, tetapi nanti kita akan melihat hasilnya apakah si A akan mampu membuka dengan rayuan si B. Coba siapa sih yang mau maju ke depan sini? Pak Roni. Pak Roni, monggo Pak Roni. Laki-laki atau perempuan? Cowok sama cewek aja. Monggo Pak Roni sama Bu Anis ya. Ayo sini. Monggo silakan. Ayo Pak Roni. Ayo.
Anies sebagai yang B. Bu Anies bisa bergeser ke sini? Ya, oke. Bu Anies sebagai yang A. Coba menggenggam, bayangkan sesuatu yang sangat berharga punya Bu Anies ya. Jangan sampai judul Pak Roni rayu itu Bu Anies sampai terbuka tangannya, mau ikhlaskan hatinya untuk memberikan kebenaran. Sekarang Pak Roni coba merayu Bu Anies, meminta itu genggaman dibuka dengan cara apa aja, tapi jangan dipukul Pak Roni aja. Saya nggak boleh merayu. Ini Bu Anies punya Bu Anies mau kenaikan tingkat ya Bu ya. Bu Anies mau menaikkan tingkat terus dengan kayu lewat belakang aja Bu Anies. Ini loh. Orang lewat belakang itu masih cepat. Oh jadi kepala sekolah ya. Bu Anies mau jadi kepala sekolah. Apa ya? Biar cepat bisa jadi kepala sekolah dengan kayu. Kan tinggal bayar aja pakai apa bagian. Nah aja Bapak. Oke. Ayo. Genggam. Iya, genggam. Ya Bang, katanya mau kenaikan jadi kepala sekolah ya. Ini bisa ada satu jalan itu yang mudah sekali. Bang nanti bisa ikut saya ya. Ya ada satu syaratnya itu harus memberikan beberapa barang yang berharga atau bisa berupa uang juga bisa. Yang penting setidaknya Baris cepat naik kelas, naik apa? Jadi kepala sekolah, jadi jabatannya bisa cepat gitu orang semuanya. Cepat jawab Bu Anies, mau nggak? Nggak mau. Yang menarik terlalu besar, mungkin nominalnya itu banyak atau gimana kalau seandainya uang kayak gitu. Nominalnya tidak terlalu besar, tapi ya bisa dibilang lumayan, tidak terlalu besar, tapi dibilang uangnya sanggup untuk membayar. Atau mungkin jalurnya yang itu Pak, semua tidak pakai jalur belakang, mungkin saya lebih bisa. Kalau menurut saya harus pakai jalur belakang Pak, karena yang mau nanti itu banyak sekali loh Pak. Kalau Bu Anies tidak mengikuti saran saya, itu pasti Bu Anies tidak jadi, bisa gagal juga karena banyak sekali. Gimana Bu Anies? Masalahnya gini Pak, kalau lewat jalur belakang itu kan banyak negatifnya daripada positifnya. Dari pandangannya orang-orang juga itu kan juga bagaimana gitu. Oh pasti sudah ketahuan itu lewat jalur belakang. Mending saya lebih suka kalau yang ada saja, yang lurus-lurus saja. Bagaimana? Oke, dibaca Bu Anies berhasil mempertahankan apa prinsipnya yang sudah digenggamnya, bahwa Bu Anies ini tidak mau pakai cara kotor, sokok menyokok. Pak Roni tidak berhasil merayu Bu Anies hari ini. Mungkin hari lain Pak Roni. Beri mas buat Bu Anies sama orang yang juga. Coba teman-teman kita diskusikan bersama-sama. Apakah si A dan B, apakah Bu Anies dan Pak Roni tadi membuka kepalanya Bu Anies, apakah Bu Aniesnya membuka? Tidak. Yang kedua, apakah Bu Anies dan Pak Roni sama-sama menutupi? Yang menutupi siapa tadi? Yang menggenggam, tetap Bu Anies. Kalau yang Pak Roni yang berusaha merebut. Kemudian yang ketiga, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka
tidak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi kontrol seseorang, memang seperti itu. Next, Bu Berta. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol tadi ya. Seperti apa yang sudah kita peragakan tadi. Ilusi menurut Dr. Benjamin Glaser ini ada 4 ilusi guru mengontrol murid ini. Sebenarnya memang murid ini tidak bisa dipaksakan seperti tadi yang sudah dikatakan Bu Anis. Mungkin saat ini mereka bisa mengikuti jenengan, tetapi terkadang dia ini ada keinginan diri yang ingin digenggam ada. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga sebenarnya kita sering mengkritik anak-anak itu justru akan tidak menguatkan, justru akan menjatuhkan mental anak. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga ternyata juga tidak bisa dipengaruhi anak-anak itu, walaupun dengan hadiah embel-embel seperti itu ternyata tidak bisa. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Next, nah, ini cara mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama kita ini kadang berpikir podo kabeh iki, ada ini podo kabeh teman awake dhewe, padahal kebutuhan kita ini masing-masing berbeda, ya kan? Yang kedua juga semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah pandangan orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini di teori kontrol kita harus berusaha memandangi pandangan orang lain. Nah, ini. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kalau anak melakukan kesalahan itu kita langsung menilai anak tersebut buruk, padahal tidak, Bapak Ibu. Setiap perilaku anak-anak itu pasti ada tujuannya, pasti ada alasan, pasti ada tujuan, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menilai anak-anak kita ketika mereka berbuat salah langsung kita judge seperti itu, tidak bisa. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang keenam di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Yang ketujuh, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, ini kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk misalkan harus apa, tetapi kita kolaborasi akan lebih baik. Kita saling sharing dengan mereka bagaimana, seperti apa baiknya. Itu akan menjadi suatu menciptakan pilihan-pilihan baru justru, ya. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini diganti dengan model berpikir menang atau menang, tidak ada yang kalah, semua sama. Next, beta. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini Bapak Ibu, ya, disiplin ini bukan artinya bukan disiplin kudu tepat, kudu ini bukan seperti itu, tetapi disiplin itu artinya belajar. Jadi mendisiplinkan anak-anak dengan belajar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward. Ini juga, jadi anak-anak untuk disiplin ini tidak harus diberi hadiah, jadi mereka jadi ketergantungan, tetapi dari diri sendiri, diri dalam anak sendiri. Nah, sebagai guru atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi dari dalam diri anak tersebut sendiri, motivasi intrinsik, ya.
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang diharapkan nanti kita nanti bisa mendisiplinkan putra-putri kita, tetapi tanpa ada paksaan atau diberi penghargaan, tetapi diharapkan nanti anak-anak kita bisa disiplin dengan motivasi dari diri dalam anak-anak sendiri. Next, Bu Berta. Ini selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, ya, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila ini kita semua sudah tahu, yaitu nilai kebajikannya ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, berakhlak mulia, ya, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak. Oke, Muji, wafal ya. Yang SMA gimana hafal? Kalau SD mungkin sering dinyanyikan, jadi lebih hafal. Kalau tidak hafal, tapi kita juga sudah menanamkan di sekolah di Bapak. Yang kedua ini Ibu Primary Yes Program, ini juga ada nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas dan lain-lain. Ini tinggal nanti kita ikut yang mana, nanti kita sepakati bersama anak-anak kita. Next, Bu Berta. Nah, Bapak Ibu, ternyata anak-anak kita, juga kita sendiri ini punya kebutuhan dasar yang masing-masing kita miliki. Jadi kita ini walaupun kita berbuat apa itu pasti ada kebutuhannya, ada alasannya. Realitas kebutuhan setiap orang ini berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Garis bawahnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 itu. Yang pertama survival atau bertahan hidup. Ini di semua manusia pasti punya itu, ingin bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta kasih. Semua punya kan rasa sayang, rasa cinta pasti. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, kekuasaan. Yang keempat kebutuhan kesenangan. Yang kelima kebutuhan kebebasan. Bapak Ibu, bukan hanya kita loh yang punya kebutuhan ini, tetapi anak-anak kita juga sama. Kita semua sama manusianya, sama-sama membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Coba next, Bu Berta. Nah, coba ini ada sticky note yang sudah ada tulisannya, nanti dibagikan satu, Bu Berta ya, acak ya. Silakan Bapak Ibu bisa menempelkan di sana masuk yang mana itu tadi, yang di sticky note tadi, masuk yang bertahan hidup, atau yang kasih sayang, lope-lope, atau yang kekuasaan, atau yang kebebasan, atau yang kesenangan, happy. Silakan satu, dua, tiga. Ayo. Nggak usah dikasih nama, kok tenang aja. Sesuai dengan kebutuhan dasarnya, silakan. Ayo, kira-kira masuk yang mana yang sudah ada tulisannya itu? Ayo, Ibu. Gimana ini? Oh iya. Gimana nih? Ayo coba Bu Berta kita cek ya. Yang jawabannya udah cocok yang mana ini? 1, 2, 3. Coba. Barani dibantu Barani. Yang belum cocok yang mana nih? Mungkin dari status bulannya
mandiri, keinginan untuk mampu mengendalikan diri masuk mana berani ini bahasa apa ya Ji yang ini sudah benar ini pakaian tempat tinggal makan kesehatan sudah betul. Oke. Ini loh keinginan untuk nggak dianggap itu ini penguasaan. Ayo yang ini gimana Mbak Rani yang sama terima berbagi bisa sama jadi diakui masuk mana diakui masuk penguasaan iya ada yang harus ini kasih sayang mau diakui apa sayangnya Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi tepuk 5. Ada nih tepuk 7 ya. Coba lagi. Ulang ya. Tepuk 5. Dua kali tepuk 5. Oke. Oke, terima kasih. Baik, dia keluar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Berta. Monggo Bu Berta. Motivasi perilaku manusia. Sebentar Bu Berta tahan dulu. Baik, terima kasih Bu Epi. Untuk selanjutnya sekarang saya lanjutkan deh Bapak Ibu. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2. Ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada 2 motivasi di sini ya. Mungkin yang sering Bapak Ibu lakukan itu ada masuk di dalam motivasi yang mana? Begitu. Masuk di motivasi intrinsik atau masuk di motivasi ekstrinsik. Kalau saya sendiri ya jujur dulu sebelum saya mempelajari ini itu biasanya saya masuk di motivasi ekstrinsik. Ya, mungkin Bapak Ibu juga begitu. Ya, ya. Memang kadang kan anak-anak itu kalau diberi imbalan itu baru mau maju mau jalan begitu deh. Ternyata memang itu ada ininya pembelajarannya untuk motivasi perilaku manusia. Sedangkan yang dari intrinsik itu adalah dengan mereka ingin menghargai dirinya sendiri, baru mereka mau maju atau mau melakukan suatu hal yang ingin mereka lakukan ya. Nah itu adalah 2 motivasi perilaku manusia. Ya, mungkin next. Nah, yuk kita amati bersama. Bapak Ibu, di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selamat datang Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 27. Monggo. Kebaca Baik, saya lanjutkan kembali ya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya kira-kira? Kalau hukuman di sini adalah hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis, itu yang dinamakan dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu lebih terencana atau disepakati, dan murid siap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu mengontrol murid, itu namanya konsekuensi.
Nah, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu, kita biasanya atau Bapak Ibu ya, biasanya itu menerapkan yang namanya hukuman, konsekuensi atau restitusi. Biasanya yang mana kira-kira? Biasanya konsekuensi ya. Jadi membuat kesepakatan dulu terlebih dahulu dengan anak-anak. Lalu jika anak-anak itu melakukan kesalahan, berarti anak-anak sudah siap untuk melakukan konsekuensinya itu. Ya, betul. Kalau restitusi, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah melakukan restitusi atau masih asing dengan yang namanya restitusi? Oh ya, mungkin untuk penerapannya ya. Baik, marilah kita belajar bersama-sama untuk penerapannya. Baik, selanjutnya Bu Epti. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini yang pertama ada posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Lalu selanjutnya sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, selanjutnya. Kalau Bu Rani, pemantau atau teman atau penghukum. Iya, mari kita bersama-sama ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasusnya. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini ada 5 posisi. Di sini ada posisi penghukum. Posisi penghukum itu akan menghukum dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kalau anak-anak tidak memakai atribut, jadi dengan langsung, ayo misalnya anak hormat di bawahnya tiang bendera selama 1 jam. Itu adalah tipe penghukum. Selanjutnya adalah pemantau. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Itu adalah contoh dari pemantau. Selanjutnya contoh dari pembuat merasa bersalah. Barangkali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi anak-anak itu merasa disalahkan. Itu pembuat merasa bersalah. Selanjutnya adalah teman. Ayo dong mengikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini ya. Itu di posisi teman. Nah, selanjutnya di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu posisi guru yang ada di posisi manajer, itu seperti itu. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu biasanya yang mana posisinya? Sebagai apa? Kalau Bu Rani sebagai memantau. Oh, merasa bersalah ya kan? Iya, jadi biasanya memang membuat anak-anak itu supaya merasa bersalah itu yang bagaimana gitu ya. Karena guru itu selalu benar gitu ya Bu Rani. Jadi anak-anak itu harus merasa kalau dia itu salah. Iya. Oke, selanjutnya Bu Evi. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, ini Bapak Ibu akan dibagikan sticky note. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Oh, 2. Oke. Baik. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi kontrol apa ini? Kita sebagai guru. Jika mengeluarkan kalimat seperti ini, kira-kira sebagai penghukum, pemantau, merasa bersalah, atau teman, atau manajer? Yang besar ya, biar kelihatan. Kalau sudah silakan maju Bapak Ibu, silakan langsung ditempelkan di depan. Kira-kira yang mana? Bawahnya. Pak Ardian menjawab merasa bersalah. Bu Fira merasa bersalah. Pak Yosef,
Ya, betul. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu membuat merasa bersalah. Oke, next. Nah, kalimat selanjutnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, ini kira-kira posisi kontrol apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, kira-kira apa ini? Silakan langsung ditempelkan Bapak Ibu. Saya akan marah-marah. Saya akan mengeluarkan kamu dari kelas. Gitu ya. Baik, kita akan melihat bersama-sama. Bu Rani jawab apa tadi? Penghukum. Bu Anis penghukum ya, betul. Jawabannya adalah penghukum. Jadi kita terkadang tidak sadar ya Bapak Ibu bahwa kita itu menjadi seorang penghukum. Nah ini kalimat selanjutnya. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Kira-kira posisi apakah ini? Posisi penghukum atau merasa bersalah? Atau posisi manajer? Atau posisi teman? Silakan Pak Roni. Bu Gusnur menjawab teman. Pak Roni menjawab teman juga. Baik, kita buka berarti 1, 2, 3 teman. Betul sekali. Ini adalah kalimat bahwa kita memposisikan kita sebagai guru, kita sebagai teman. Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Nah ini masuk yang apa? Ini masuk posisi kontrol yang apa? Kira-kira? Silakan Pak Deki, Bu Mira bisa ditampilkan di depan. Posisi apakah? Pak Deki menjawab posisi apa Pak? Pemantau. Bu Mira? Pemantau. Jawabannya adalah selanjutnya. Kira-kira apa? Manajer. Ada yang menjawab manajer. Pemantau. Jadi memang kalimatnya agak ada kesamaan ya kalau manajer sama pemantau. Soalnya kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kira ini sih menjawab. Kira-kira posisi apa? Pak Yudi saja atau yang ada yang lain lagi Bu Rani mungkin? Kasih sini Pak Yudi saja sih. Oke, Pak Yudi menjawab posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira jawabannya betul apa salah ini? Oh ya, manajer. Jadi kalimat seperti ini itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru ini masuk di posisi kontrol sebagai manajer. Baik, selanjutnya, nah ini adalah selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga masih ini ya, masih belajar juga. Saya juga masih belajar karena yang pertama dulu kan peraturan kelas ya, peraturan kelas, terus kesepakatan kelas. Nah, sekarang ini dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi itu adalah menurut dosen seperti itu. Selanjutnya Bu F.
Nah, ini adalah nilai kebajikan yang dituju. Nah, peraturan ini adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini yang dinamakan dengan tanggung jawab. Lalu kalau peraturan contohnya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi di keyakinan kelas itu dirubah menjadi tanggung jawab. Selanjutnya dalam peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau dirubah menjadi keyakinan kelas itu namanya menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Itu di keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, di keyakinan kelas ini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Gunakan masker di dalam keyakinan kelas ini adalah kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya jangan berlari di kelas. Ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini ada perbedaannya nih, Bapak Ibu. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas ini memang berbeda. Dan biasanya kalau dinamakan peraturan itu biasanya kalau anak-anak sudah melanggar, sudah melanggar ini pasti ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Kalau keyakinan kelas ini mengajarkan anak-anak itu sudah dari dirinya sendiri itu sudah yakin dan sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan anak-anak tersebut. Oke, selanjutnya Bu Eti. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gitu. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Mungkin dari pemaparan ini apa Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Kira-kira? Ya, Bu Gus Nur. Kalau keyakinan itu kayaknya sulit dimengerti kan ya. Sedangkan tadi kan tanggung jawab. Iya. Sedangkan tanggung jawab itu kan kalau kita hanya menyampaikan keyakinan kita harus bertanggung jawab. Sedangkan bertanggung jawab kan banyak. Kayaknya kalau apalagi ke usia kelas 1 gitu ya. Kayak sulit dimengerti gitu. Iya, memang bahasanya lebih ini ya. Tapi memang tugas kita sebagai guru itu kita harus menuntun anak-anak. Jadi bertanggung jawab ini yang bagaimana itu kita tuntun. Kita tuntun anak-anak. Jadi kita juga memberikan contoh yang real atau contoh realnya seperti itu. Apalagi untuk kelas rendah ya, kelas 1, 2 itu kan kelas rendah. Itu biasanya kalau gurunya tidak mencontohkan, itu biasanya anak-anak juga sulit untuk mengerti ya. Jadi misalkan bertanggung jawab, anak-anak bertanggung jawab itu yang bagaimana? Ya kita sebagai guru juga harus menuntun anak-anak bertanggung jawab itu seperti ini. Contohnya seperti ini, begitu. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa paham atau bisa meyakini bahwa bertanggung jawab itu adalah bukan suatu peraturan, tapi keyakinan kelas kita gitu, atau keyakinan dari diri mereka sendiri gitu Ibu. Mungkin seperti itu. Harus dijabarkan. Iya. Iya, emang itu ya. Jadi kita harus menuntun anak-anak
Jadi kita harus memberikan contoh yang baik, kita menuntun supaya anak-anak itu juga bisa paham untuk keyakinan yang mereka yakini ya di dalam kelas khususnya seperti itu. Seperti ini. Ya, Selalu membalikan buku tempatnya ini ditambahi kalimatnya betul. ya. Jadi nanti ada tambahannya. Ya, begitu. Jadi ya seperti contohnya itu tambahan dari Bu Evi. Kalau dilarang itu kan biasanya kalimat negatif. Nah, dirubah menjadi kalimat positif, menjadi bertanggung jawab untuk merapikan sepatunya atau mengembalikan buku di tempatnya. Seperti itu ya. Mungkin ada tambahan, Bapak Ibu? Baik, tidak ada tambahan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya adalah memberikan penawaran bukan paksaan. Oke, selanjutnya Bu Evi. Nah Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Selanjutnya ada yang namanya validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh dari validasi tindakan yang salah di dalam segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini adalah contohnya, contoh kalimat yang ada di validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah contoh kalimat di dalam segitiga restitusi di menanyakan keyakinan. Selanjutnya Bu Evi, yang menstabilkan identitas mungkin Bu Evi. Yang pertama, ya. Nah, menstabilkan identitas di sini ada berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah di dalam segitiga restitusi di bagian menstabilkan identitas. Oke, selanjutnya berarti. Nah, ini ada kasus ya, Bapak Ibu. Ini adalah kasus yang sudah kami buat di sini. Mungkin untuk kita lebih bisa menerapkannya nanti ya, lebih paham. Ini saya minta tolong. Jadi ada yang menjadi ibu ini adalah bu guru, ya maksudnya. Sama ada yang menjadi siswanya, yaitu di sini adalah Cynthia. Mungkin bisa minta tolong belajar mempraktekkan segitiga ya. restitusi. Posisi kontras sebagai manajer. Ini sebagai manajer. Ibu guru. Oh, ibu gurunya ibu Bu Gusdur. Ya. Cynthia berani aja Bu, berani. Jadi Bapak Ibu, memang sebelumnya itu saya
saya sama Bu Eti itu memang belum paham apa itu ya segitiga restitusi itu mengatasi kasus anak itu yang bagaimana, caranya bagaimana itu juga kami masih belajar ini. Jadi di sini mungkin bisa praktek langsung ke depan supaya kita juga sama-sama lebih paham. Gak apa-apa? Iya, baca. Berdiri aja Bu, di sini. Ini gantian deh. Jadi kalau jadi siswa ya nanti gayanya seperti siswa ya. Jadi jangan seperti ibu guru. Gurunya agak galak-galak gitu. Iya, iya. Tapi di sini posisi kamu sebagai manajer jadi lebih sabar. Iya, jangan galak-galak. Selamat pagi Cynthia. Selamat pagi Bu. Cynthia, coba lihat kamu tidak memakai sabuk dan dasi. Iya Bu, maaf. Saya tadi berangkat terburu-buru. Iya, Ibu paham nak. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Iya Bu. Kenapa tadi berangkat terburu-buru dan apakah tidak disiapkan sebelumnya? Kemarin saya ikut ibu menjaga ayah yang sakit di rumah sakit Bu. Kemudian tadi pagi saya menyiapkan semuanya sendiri dan berangkat sekolah juga sendiri, jadinya terburu-buru. Iya Cynthia, lain kali kamu harus lebih mandiri ya. Seragam dan kelengkapannya harus disiapkan sebelumnya. Setiap hari sudah diingatkan di sekolah. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita untuk menggunakan seragam dan kelengkapannya dengan lengkap? Iya Bu, saya masih ingat. Nilai-nilai apa yang kamu yakini dengan meyakini keyakinan kelas kita? Mandiri dan disiplin Bu. Bagus. Untuk kedepannya harus lebih mandiri dan lebih disiplin ya. Baik Bu. Baik, terima kasih Cynthia. Jadi itu adalah bagaimana kita memposisikan kita sebagai manajer. Jadi ada yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu ada di kalimat ini. Iya Bu, iya Ibu paham nak, Ibu juga pernah melakukan hal itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu di menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Selanjutnya ada di validasi tindakan yang salah. Ini ada di yang kedua ya, yang kenapa tadi berangkat terburu-buru, apakah tidak disiapkan sebelumnya, itu masuk di validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi gurunya ini mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah disepakati sebelumnya dan apa yang mereka langgar, gitu ya. Jadi mereka harus mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini ada mandiri dan disiplin. Nah ini seperti tadi ya, seperti yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu contohnya adalah mengembalikan buku pada tempatnya, itu seperti itu. Kalau di kasus ini adalah harus memakai atribut lengkap. Nah, tapi keyakinan kelasnya adalah mandiri dan disiplin. Begitu nggih, Bapak Ibu? Mungkin bisa ini sudah bisa dipahami ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Baik, untuk kasus kedua, ini ada Ibu Guru dan Aris. Mungkin Bapak Guru aja nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa untuk gurunya. Oke Pak Yosef sama Pak Bian.
Jadi kita supaya tahu bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus anak yang ada di sekolah. Jadi kita sebagai guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak. Siapa yang jadi Pak Guru? Saya nyebut aja, nakal ya. Selamat siang Haris. Selamat siang Pak. Aris, kenapa kamu tidak mengerjakan PR matematika? Anu Pak, maaf saya lupa. Iya, Bapak memberi maaf. Bapak juga pernah lupa tidak mengerjakan PR saat masih sekolah dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar itu Pak. Setuju saya. Kamu pasti punya alasan mengapa bisa lupa mengerjakan PR matematika. Iya Pak, saya kemarin nonton pentas. Setelah pulang nonton saya merasa capek Pak. Akhirnya tidak belajar sehingga lupa mengerjakan PR matematika. Baik, Bapak paham. Karena kamu merasa capek sehingga tidak belajar dan lupa mengerjakan PR. Lalu tindakan itu salah atau benar? Salah Pak. Di kelas kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita untuk tanggung jawab dan disiplin seperti mengerjakan PR di rumah apabila Bapak beri PR. Iya Pak, saya masih ingat. Apakah kamu meyakininya? Enggak Pak, yakin. Baik, lain kali kamu bisa berubah atau tidak? Bisa Pak. Apa nilai keyakinan dalam kelas kita apabila kamu bisa berubah dan kamu nanti akan menjadi anak seperti yang apa? Menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab Pak. Baik, terima kasih Anis. Sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi langkah-langkah atau kita menerapkan segitiga restitusi di dalam menangani kasus anak-anak itu mungkin bisa diterapkan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan selanjutnya adalah meyakini keyakinan. Mungkin bisa nggih Bapak Ibu? Insya Allah. Gini Pak. Ini kasusnya kalau pertama kali nggak ada pikir. Tapi ketiga, keempat, kelima itu kan perlu ada tindakan. Itu ada. Apakah tetap seperti ini terus enak murid di sini? Kalau bisa ketemu bentuk ada sih. Apalagi kalau SMA mungkin ya. Kalau di SD mungkin ditanya 1-2 kali oke. Kalau SMA aku beneran enak. Nah itu perlu ada tindakan lain. Treatmentnya lek dokter itu obat itu dosisnya nambah kan, nambah dosis untuk restitusi itu seperti apa polanya? Ya baik. Oke, mungkin apa? Iya, ini memang menguji kesabaran ini. Jadi Bapak Ibu guru ini memang dituntut untuk lebih sabar. Ya meskipun kita ini kadang ya manusia biasa ya, jadi tidak lepas dari kesalahan dan pastinya tidak sabar juga. Saya sendiri juga seperti itu. Jadi mungkin nanti ada apa nih? Direfleksi atau selain untuk penerapan segitiga restitusi, tapi sebenarnya memang harusnya itu kita menerapkannya secara terus menerus, tetapi memang ada apa ya namanya tambahan refleksi mungkin seperti itu gitu.
bahan refleksi. Mungkin kalau di SMA mungkin Bu Eti. Memang harus dilakukan secara terus-menerus berdasarkan yang sudah kami pelajari seperti itu Pak. Kita memang harus benar-benar ekstra sabar. 1, 2, kita coba dulu. Kita jangan langsung menjudge. Nanti kalau kita coba dulu yang pertama ini. Ketika kita sudah berhasil berarti wah berhasil berarti anak-anak sudah tertanam di jiwanya. Kalau belum berhasil kita coba Insya Allah keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid, mereka akan mengingat sendiri. Oh iya itu kan kita kan sudah sepakat itu, bukan guru yang membuat keyakinan kelas itu Pak, tapi kita bersama-sama. Jadi anak-anak akan lebih meyakini. Begitu Pak. Jadi memang kita harus sabar ya. Begitu. Nah, sabar itu ada batasnya ya, betul sekali Bu. Tapi kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih sabar. Begitu. Ya betul. Insya Allah nanti ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini mungkin terakhir ya, refleksi kita. Posisi kontrol apa yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan dan posisi kontrol apa yang Bapak Ibu harapkan. Begitu. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang posisi kontrol. Itu ada penghukum, ada teman, ada manajer. Nah kira-kira posisi kontrol apa yang Bapak Ibu selama ini terapkan? Jadi Bapak Ibu selama ini menjadi guru itu Bapak Ibu lebih sering memposisikan itu sebagai apa? Jadi Bapak Ibu posisi kontrolnya itu sebagai apa? Jadi anak-anak ada yang melanggar atau membuat pelanggaran apa? Itu biasanya dengan jadi apa? Jadi penghukum atau pemantau atau manajer. Dan posisi kontrol apa itu? Yang diharapkan setelah kita bersama-sama belajar hari ini, yang Bapak Ibu harapkan itu nanti Bapak Ibu bisa memposisikan Bapak Ibu itu sebagai apa? Jadi ada dua jawabannya, okay? Ada dua jawaban. Mungkin yang dulu sebagai penghukum, sekarang setelah belajar, oh besok saya tak jadi manajer, gitu. Mungkin seperti itu, gitu. Iya. Jadi setelah jadi penghukum jadi manajer, ya, naik jabatan. Jadi refleksi kita hari ini itu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dikasih nama Bu. Dikasih nama ya? Oh nggak usah ya. Baca ada. Ya, baik, ditempel mungkin Pak Yudis ini jenengan beri penjelasan tentang apa yang jenengan tulis Pak. Monggo silakan. Kalau selama mengajar dari tahun 2007 sudah banyak pola yang saya coba. Mulai dari penghukum yang paling sering itu, karena saya produk pendidikan yang penuh dengan hukuman. Jadi ketika saya ngajar pun mayoritas berbentuk hukuman, karena itu yang saya dapat dulu ketika saya masih murid. Salah kembeleng, salah tepuk, salah ciwit, salah siram air, kita sering. Jadi ketika saya menjadi guru, awalnya seperti itu, sering menghukum, kemudian membuat rasa bersalah otomatis itu karena gandengannya itu dihukum bolak-balik terus, akhirnya kita banyak bersalah. Yang akhir-akhirnya semakin ketika saya semakin menua menjadi guru, lebih ke apa istilahnya, lebih ke manajer kayaknya sudah ya, lebih ke mengarahkan, lebih ke mencoba untuk membuat anak-anak sadar, itu saja. Tapi harapannya kan manajer terus ya, harapannya mau manajer, tapi kadang-kadang manusia naik turun, kadang masih ada penghukum. Apalagi kepada anak sendiri itu lebih teman kayaknya. Kepada anak itu malah hukuman terus kayaknya. Anak saya jarang saya manajeri, anak saya Ishak itu sering tak hukum, fisik non fisik, kasihan kadang-kadang.
Nek bengi kesane nek awal gergetan. Gitu. Terima kasih itu saja. Baik ya. Oh gitu. Baik Bapak Ibu, jadi tipe posisi kontrol penghukum itu biasanya kalau anak-anak itu kita kasih hukuman itu jangka panjangnya itu akan menjadikan anak-anak itu sebagai pendendam. Nah seperti itu mungkin ya. Jadi anak-anak itu masih ingat apa yang mereka dapatkan, mungkin seperti Pak Yudis saja ya. Jadi dulu Pak Yudis kalau ada kesalahan dihukum gitu, gitu ya. Jadi awal-awal mengajar Pak Yudis juga menerapkan seperti itu, karena itulah kalau posisi penghukum itu biasanya akan menjadikan anak itu menjadi seorang pendendam gitu. Secara tidak sadar itu memang akan menjadi pendendam seperti itu ya. Sedangkan manajer itu lebih ke menyentuh hati atau keperasaan anak itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita mungkin bersama-sama kita belajar untuk menjadi manajer di posisi manajer begitu ya. Jadi supaya kita naik jabatan seperti Bu Doso tadi dari penghukum ke manajer, dan seperti Pak Yudis juga dulu penghukum terus pemantau terus ke manajer, yang mudah-mudahan nanti kita menjadi guru yang bisa istiqomah untuk menjadi atau memposisikan kita sebagai manajer gitu ya. Selanjutnya ini ada, selama ini sepertinya saya menjadi pemantau pembuat rasa bersalah dan harusnya bisa menjadi teman dan manajer. Ini kira-kira tulisannya siapa? Oh Bu Rani bisa menjelaskan atau merefleksikan? Silakan. Oh, silakan Bu Rani. Nah, sering terlambat kita. Mungkin dari pengalaman ya yang dikatakan Pak Yudis, mungkin dari dikatakan itu karena saya dulu pernah digablok buku sama Pak Yudis pada saat pelajaran, karena sudah siang, namanya juga masih sekolah, sudah dari pagi 6:30 sudah masuk, pulangnya jam 4, namanya sudah siang, habis sholat zuhur itu kan pasti ngantuk ya, namanya anak itu kan tidur-tiduran seperti itu ya, akhirnya buku melayang seperti itu. Jadi seharusnya kita ya itu yang sudah dipaparkan oleh Bu Beta dan Bu Epti, seharusnya kita bisa menjadi teman, manajer, jadi siswa itu bisa nyaman dengan kita, bisa bercerita, bisa mengontrol emosinya pada saat di kelas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Masih tidak sekarang mau dendam sungkan Bu. Oke, selanjutnya mungkin dari SMA. Oke, Pak Roni. Monggo Pak Roni. Pak Roni tadi menuliskan yang mana, silakan dengan refleksikan. Ya kalau menurut saya yang dulu ya, saya sebagai teman, dan kedua saya sebagai, pasti saya suka itu menghukum gitu. Kenapa? Bapak PJOK itu yang utama itu pasti kedisiplinan. Makanya Bapak PJOK itu sukanya menghukum itu yang pasti. Tapi dengan ilmu yang saya lihat dari tadi, yang saya cermati, yang saya ikuti, ini saya ingin menjadikan anak-anak saya itu sebagai teman, terus saya sebagai manajer. Kenapa? Karena dari sisi lain anak-anak SMA itu kan sudah besar-besar Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghukum itu sudah jangan. Masa udah besar-besar mau dihukum kan juga nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi apapun yang kita laksanakan, yang kita bicara sama anak-anak ya, itu
setidaknya kita tidak usah bertindak, anak-anak pun juga sudah mengerjakan atau sudah menjalankan atau mentaati semua. Jadi kita tinggal bicara saja, ayo sekarang ke sana, itu kan enak. Jadi nggak usah ayo ke sana, nah, itu ya juga tidak enak. Mungkin seperti itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Mungkin ya sudah, terima kasih. Berarti bisa maju ke depan. Terima kasih banyak Bu Berta, terima kasih banyak teman-teman, hebat semua, luar biasa teman-teman. Pak Yudi, teman-teman sangat tadi diwakili Pak Unja sambutannya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga kita semua bisa menjadi guru idaman sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara yang selalu menuntun anak-anak kita dengan sabar dan dengan hati. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua sebagai pendidik mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.